Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rensi Angelika Ardiana dengan NPM 22767. Di video kali ini saya akan menjelaskan gizi 6 yaitu tentang osteoartritis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta masalah terlebih dahulu, yaitu Ibu Maimunah 53 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utama nyeri pada lutut kanan sejak 2 minggu dengan RPS merasakan kekakuan lutut kanan di pagi hari dan rasa sakit meningkat ketika berjalan atau berdiri, tidak bisa berjalan cukup jauh, lutut bertambah sakit ketika ditekuk. Lalu riwayat penyakit dahulunya nyeri ringan pada lutut kanannya selama kurang lebih 3 bulan, namun membaik setelah ia beristirahat selama 1 malam. Lalu riwayat pengobatannya sudah mengunjungi 3 dokter umum, tidak ada perbaikan sama sekali. Riwayat sosial ekonominya, beliau adalah ibu rumah tangga, dan juga keterangan tambahan adalah sudah menopause selama 3 tahun. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umum, yaitu kompos mentis, BB 78 kg, TB 153 cm, vital sign-nya TD 120 per 80 mmHg, Nadi 64 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Lalu regio sendi lutut kanan, inspeksi deformitas negatif, bengkak negatif, kemerahan negatif, palpasi nyeri positif ketika patella ditekan. Lalu ada gravitasi, movementnya yaitu ROM-nya dapat digerakkan dengan penuh, baik secara aktif maupun pasif. Nyeri pada waktu gerakan positif. Lalu ada hamstring muscle thickness, yaitu ketegangannya positif, femoral grinding testnya positif, ligament velocity examination drawers tesnya negatif, varus atau valgus test negatif. Lalu diagnosis bandingnya yaitu rheumatoid arthritis dan juga gout arthritis serta arthritis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu hasil pemeriksaan lab, HB-nya 13,59 gram per desiliter, WBC-nya 7.800 mm kubik, ureumnya 34 mg per desiliter, kreatininnya 0,5 mg per desiliter, urik acid 7,2 mg per desiliter. Lalu dilakukan pemeriksaan foto X-ray sendi lutut dekstra apelateral, yaitu sendi lutut dekstra, distance ratio dari patella ligamen dan patella lebih dari 1:1 patella altai. Klasifikasi Kellgren Lawrence OA grade 1. Lalu diagnosisnya yaitu osteoartritis, regio patella dextra grade 1, obesitas, hyperinflamia, asimptomatik. Selanjutnya ada penata laksanaan, yaitu farmako dan juga non farmako. Yang pertama yaitu farmako, ada meloxicam 15 mg setiap hari, diazepam 2 mg per kali sehari pada berat badannya pada malam hari selama 5 hari. Lalu untuk non farmakonya disarankan untuk menerapkan kompres hangat di lututnya, lalu mengurangi berat badannya, menjalani program fisioterapi di bagian rehabilitasi medik 3 kali seminggu. Lalu selama 2 minggu disarankan untuk melakukan pelatihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan otot pada regio femoralis anterior dextra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata konsepnya. Miss Pain, yaitu yang pertama ada anatomi ekstremitas inferior, yaitu yang pertama ada anatomi sendi lutut. Sendi lutut merupakan sendi yang kompleks yang menghubungkan antara tulang paha femur dengan tulang kering, yaitu tibia, serta tulang betis atau fibula yang terletak di belakang. Sendi lutut memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi secara sedikit gerakan serta sedikit gerakan rotasi dalam sendi. Lalu susunan tulang yang membentuk sendi lutut terdiri dari femur, tibia, dan fibula. Femur atau tulang paha adalah tulang panjang yang menghubungkan panggul dengan lutut. Femur memiliki beberapa bagian penting, yaitu epikondil lateral dan medial, lalu condylus lateral dan medial, troklea dan patella. Tibia adalah tulang yang terletak di bawah femur yang membentuk bagian utama dari permukaan sendi lutut. Bagian penting dari tibia meliputi tuberositas tibia,
tubercle intercondylar dan malleolus medial, sedangkan fibula merupakan tulang tipis yang berada di samping tibia, namun tidak membentuk sendi lutut. Kelompok otot di lutut yaitu sendi lutut dikelilingi oleh kelompok otot yang penting untuk gerakan dan stabilitas sendi. Kelompok otot yang terlibat diantaranya adalah otot quadriceps, otot hamstring, otot gastrocnemius, otot soleus, dan otot tibialis anterior. Otot quadriceps terdiri dari 4 otot di bagian depan paha yang berfungsi untuk memperpanjang lutut. Otot hamstring terdiri dari 3 otot di bagian belakang paha yang berfungsi untuk membongkokkan lutut. Otot gastrocnemius dan soleus membentuk otot betis yang mengontrol pergerakan fleksi dan ekstensi kaki. Otot tibialis anterior adalah otot di bagian depan kaki yang mengontrol pergerakan dorsal fleksi dan inversi kaki. Kinesiologi lutut yaitu gerakan lutut didorong oleh kontraksi otot dan kekuatan sendi lutut. Kinesiologi lutut mengacu pada ilmu yang mempelajari gerakan dan kekuatan yang terlibat dalam lutut. Beberapa gerakan yang penting dalam kinesiologi lutut antara lain fleksi, ekstensi, rotasi internal, rotasi eksternal, abduksi, dan aduksi. Proses pembentukan tulang juga dikenal sebagai osteogenesis atau osteogenesis terjadi melalui 2 proses utama, yaitu oksifikasi intramembran dan oksifikasi endokondral. Oksifikasi intramembran ini terjadi ketika sel-sel osteoblas langsung mengubah membran matriks mesenkim menjadi tulang. Proses ini terjadi selama pertumbuhan tulang pipih seperti tengkorak dan tulang pipih wajah. Selama proses ini, osteoblas membentuk jaringan tulang baru yang menggantikan membran matriks mesenkim. Lalu ada osifikasi endokondral, yaitu osifikasi endokondral terjadi ketika tulang baru terbentuk dari tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin terbentuk selama pertumbuhan tulang panjang. Proses ini dimulai dengan terbentuknya model tulang yang terdiri dari tulang rawan hialin. Patologi osteoartritis lutut meliputi beberapa proses antara lain yaitu kerusakan tulang rawan yang sehat berfungsi sebagai pelindung dan bantalan pada ujung tulang. Pada osteoartritis ini, tulang rawan ini menjadi rusak dan terkikis sehingga ujung tulang yang seharusnya terlindungi menjadi terpapar langsung satu sama lain. Pembentukan osteofit. Osteofit adalah pertumbuhan tulang yang abnormal di sekitar sendi lutut. Osteofit terbentuk sebagai respons tubuh terhadap kerusakan tulang rawan dan bertujuan untuk melindungi sendi lutut dari tekanan yang berlebihan. Namun, osteofit ini juga dapat memperburuk kondisi osteoartritis lutut. Peradangan. Meskipun osteoartritis awalnya bukan merupakan kondisi inflamasi, namun peradangan dapat terjadi ketika kerusakan tulang rawan atau menjadi semakin parah. Peradangan ini dapat menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan pada lutut. Selanjutnya ada pengobatan farmakologi. Yaitu pengobatan farmakologi dapat dilakukan untuk mengurangi gejala osteoartritis lutut, antara lain dengan mengatur pola makan sehat, mengurangi berat badan, olahraga ringan, dan terapi fisik. Selanjutnya ada pengobatan farmakologi, yaitu pengobatan farmakologi dapat dilakukan untuk meredakan nyeri antara lain dengan menggunakan analgesik dan antiinflamasi. Lalu ada non-steroid atau NSAID. Selain itu, terapi intraartikular seperti infeksi, kortikosteroid juga dapat dilakukan untuk meredakan nyeri dan peradangan di lutut. Lalu ada terapi fisik, yaitu terapi fisik dapat memperbaiki fungsi lutut yang meningkatkan kekuatan otot sekitar lutut. Beberapa jenis terapi fisik yaitu yang dapat dilakukan antara lain latihan rangsang otot, terapi dingin atau panas, terapi listrik, dan penggunaan alat bantu seperti tongkat atau penyangga lutut. Lalu ada operasi, yaitu jika terapi non-farmakologi dan farmakologi tidak memberikan hasil yang memuaskan atau osteoartritis sudah mempengaruhi kerusakan struktural pada lutut, maka operasi mungkin diperlukan. Jenis operasi yang didapat yaitu dilakukan antara lain pemasangan prostesis lutut atau operasi reparatif, arthritis gout,
atau podagra adalah kondisi di mana menjadi penumpukan kristal asam urat di dalam sendi yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang parah. Pathogenesis arthritis gout melibatkan beberapa faktor seperti produksi asam urat yang berlebihan. Asam urat adalah produk sampingan dari pemecahan purin yang terjadi secara alami di dalam tubuh. Jika tubuh memproduksi asam urat dalam jumlah yang berlebihan atau tidak dapat mengeluarkannya dengan efektif, maka terjadi penumpukan asam urat di dalam darah dan kristalisasi di dalam sendi. Konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi ini seperti daging merah, lalu jeroan, dan juga makanan laut dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Nah, penurunan fungsi ginjal berfungsi untuk mengeluarkan asam urat dari tubuh melalui urin. Nah, jika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, maka asam urat tidak dapat dikeluarkan dengan efektif dari tubuh. Faktor genetik. Lalu faktor genetik ini beberapa orang kemungkinan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami arthritis gout karena faktor genetik yang mempengaruhi produksi dan pengeluaran asam urat. Kalau asam urat menumpuk di dalam sendi, maka akan menyebabkan peradangan dan gejala seperti nyeri kemerahan, pembengkakan, dan kesulitan dalam bergerak. Lalu ada tata laksana arthritis gout, yaitu meliputi pengobatan untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit serta pengurangan kadar asam urat dalam tubuh. Pengobatan yang umum digunakan adalah obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, kortikosteroid, dan juga clozicin. Untuk mengurangi peradangan, selain itu juga dapat diberikan obat-obatan untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah seperti allopurinol dan probenecid. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari makanan yang mengandung purin tinggi, memperbanyak minum air putih, serta menjaga berat badan dalam kesehatan ginjal. Lalu ada metabolisme purin adalah serangkaian reaksi kimia dalam tubuh yang menghasilkan, mengubah dan memecah purin menjadi senyawa-senyawa yang dapat digunakan oleh tubuh. Jalur metabolisme purin terdiri dari dua jalur utama, yaitu jalur de novo dan juga jalur salvasi. Jalur de novo dimulai dari senyawa asam amino, glikin, dan serin yang digabungkan menjadi senyawa 5-fosforibosil 1-aminoterazol atau PRAT, lalu oleh enzim fosforibosilamiноtransferase atau PRAT. Kemudian PRAT diubah menjadi inosin monofosfat IMP melalui serangkaian reaksi enzimatis yang melibatkan banyak jenis enzim. IMP kemudian dapat dikonversi menjadi senyawa purin lainnya seperti adenosin monofosfat AMP dan guanosin monofosfat atau GMP. Lalu ada jalur salvasi, di sisi lain melibatkan penggunaan kembali senyawa purin yang dihasilkan dari pemecahan nukleotida, senyawa yang menyusun DNA dan RNA. Senyawa purin yang dilepaskan dari pemecahan nukleotida diubah menjadi senyawa purin yang lebih sederhana seperti hiposatin dan guanin, yang kemudian diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks seperti IMP, AMP, dan GMP melalui serangkaian reaksi enzimatis. Kedua jalur tersebut bertemu pada IMP yang dapat dikonversi menjadi senyawa purin lainnya. Melalui reaksi enzimatis lain itu, senyawa purin juga dapat dikonversi menjadi senyawa pirimidin melalui serangkaian reaksi yang kompleks. Pada orang yang menderita gangguan metabolisme purin seperti hiperurisemia, jalur de novo dan jalur salvasi tidak berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti arthritis gout dan batu ginjal. Oleh karena itu, pengolahan diet dan obat-obatan yang dapat mengurangi kadar asam urat menjadi penting dalam pengobatan gangguan metabolisme purin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BHP, yaitu yang pertama ada autonomi. Itu pasien bernama Ibu Maimunah ini berusia 53 tahun sehingga jika dilakukan pemeriksaan maupun pengobatan berdasarkan keputusan dari pihak pasien maupun keluarga pasien. Jika dalam kasus pasien tidak sadar, di mana dokter memberikan surat persetujuan informed consent sebelum melakukan tindakan penanganan terhadap Ibu Maimunah. Lalu yang kedua ada justice, dokter memperlakukan dan melayani Ibu Maimunah dengan adil dan tidak tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, agama maupun status sosial terlepas beliau
merupakan pasien berumur yang merupakan ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga ada beneficence, yaitu dokter melakukan penata laksanaan dan pendekatan melalui pemeriksaan primary survey guna mendata kasus kondisi vital sign dan pasien serta melakukan rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik untuk menetapkan diagnosis pasti dari Ibu Maimunah. Berikutnya yang terakhir ada non-maleficence, yaitu dokter melakukan penata laksanaan farmakologi maupun non-farmakologi dengan memberikan meloxicam 15 mg setiap hari dan diazepam 2 mg per hari saat malam selama 5 hari atau sesuai dosis yang ditentukan untuk kasus Ibu Maimunah, serta merekomendasikan melakukan program fisioterapi selama 3 kali seminggu atau 2 minggu. Dokter juga menerapkan prinsip primum non nocere. Lalu saya akan menjelaskan tentang PHP, yaitu health promotion, yaitu KIE kepada masyarakat mengenai konsumsi makanan dan minuman yang seimbang, tidak berlebihan sehingga asam urat tidak tinggi. General dan specific protectionnya menjelaskan mengenai faktor pencetus dan pemberat dari OA dan tingginya asam urat, lalu yang mengakibatkan sendi, sakit, dan bagaimana penanganannya. Lalu ada early diagnosis dan prompt treatment, yaitu pasien apabila merasakan nyeri sendi segera periksa, cek darah lengkap supaya diketahui apakah ada yang tinggi atau tidak dari hasil pemeriksaan darah lengkap. Lalu yang selanjutnya ada disability limitation, yaitu selama perawatannya pasien diusahakan tidak terganggu aktivitasnya atau bahkan memperburuk keadaan pasien. Yang terakhir ada rehabilitation, yaitu kemungkinan adanya kontraktur, maka diberikan latihan atau fisioterapi kepada pasien untuk melatih gerak otot atau organ yang nyeri, jadi bisa berfungsi seperti semula. Lalu yang terakhir kita menjelaskan tentang CRP, yaitu yang pertama, di Indonesia prevalensi OA sebanyak 34,3 juta orang pada tahun 2002 dan mencapai 6,5 juta orang pada tahun 2007. Lalu yang kedua diperkirakan 40% dari populasi usia di atas 70 tahun menderita OA dan 80% pasien OA mempunyai keterbatasan gerak dalam berbagai derajat. Lalu yang ketiga, yaitu diperkirakan 1 hingga 2 juta orang lanjut usia menderita cacat terkena OA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.